Reaksi terang pada fotosintesis. Oke, reaksi terang pada fotosintesis juga memiliki sinonim ya. Sinonimnya itu adalah reaksi fotokimia atau Daur-Hills, di mana Hills itu adalah nama penemuannya. Tempat terjadinya reaksi terang itu di kloroplas, yang tepatnya di membran tilakoid atau di granom. Tampaknya seperti gambar ini. Oke, namanya juga reaksi terang ya, berarti dia membutuhkan cahaya matahari yang digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi, energi matahari akan menggerakkan elektron sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah fotosistem. Apa itu fotosistem? Fotosistem itu adalah pusat reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem itu, terdapat pigmen-pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, tumbuhan itu memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, mereka dibedakan berdasarkan kemampuan mereka untuk menangkap cahaya dan dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosintesis 1 itu paling baik dalam menangkap cahaya dengan lambda atau panjang gelombang 700 nanometer. Sementara untuk fotosistem kedua itu paling baik menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang, ada dua jenis aliran elektron. Yang pertama itu aliran non-siklik, dan yang kedua itu adalah aliran siklik. Nah, kita akan melihat masing-masing perbedaan mereka. Yang pertama itu adalah aliran non-siklik. Nah, ini dia sudah ada gambarnya, sudah tertera gambar di sini. Yang pertama kali cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil dalam fotosintesis 2, sehingga elektron di pusat fotosintesis itu akan naik ke tingkat yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer, penerima elektron primer ya. Elektron tersebut akan mengalir turun untuk menuju tingkat energi awalnya, namun melewati beberapa molekul sebagai akseptornya. Elektron yang telah naik tadi menyebabkan pusat fotosintesis 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, satu enzim akan memecah H2O atau air menjadi dua molekul H positif dan satu molekul O negatif. Namanya disebut proses fotolisis air. Oke? Dan mendonorkan elektronnya pada pusat fotosistem yang kedua tadi. Nah, dua molekul O negatif tadi akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepas oleh tumbuhan. Nah, makanya hasil dari fotolisis air itu adalah berupa oksigen. Elektron dari fotosistem 2 yang naik dan ditangkap akseptor elektron tadi akan dialirkan menuju sederetan protein, yaitu ada di sini. Simbol-simbolnya ada PQ. PQ itu adalah plastoquinone. Ada kompleks citrochrome, ada PC, itu adalah plastocyanin. Jadi melewati sederhana protein-protein ini yang akan mengantar elektron tersebut kembali ke tingkat energi semula. Ketika ditangkap oleh protein-protein tersebut tadinya, elektron akan melepaskan sebagian energinya, sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Nah, di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi, karena menangkap energi cahaya matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi di fotosistem 1. Sedangkan elektron dari fotosistem 1 yang naik akan ditangkap oleh akseptor primer lalu diteruskan menuju yang namanya ferrekdosin. Di sini simbolnya Fd. Ferrekdosinlah yang menjadi perantara sebelum elektron menuju enzim NADP+ reduktase. Nah, apa itu enzim NAD+ reduktase? Enzim NAD+ reduktase ini
akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga bisa membentuk NADPH. Kesimpulan dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah yang pertama, dia menggunakan fotosistem yang pertama dan fotosistem yang kedua, di mana fotosistem yang pertama yaitu 700 nanometer, fotosistem yang kedua 680 nanometer. Hasilnya itu adalah ATP dan NADPH. Nah, kita akan masuk ke aliran siklik. Ini dia ada gambarnya. Di sini, energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 sehingga naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik tersebut akan ditangkap oleh aseptor primer. Kemudian dia akan disalurkan menuju ke FD. FD itu adalah ferredoxin ya. Kemudian ke kompleks sitrokom dan ke PC. PC itu adalah plastosianin. Sebelum kembali ke tempatnya semula di fotosistem 1. Nah, saat bergerak dari FB kemudian ke kompleks sitrokom dan ke PC, elektron akan melepas energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Nah, berikut kesimpulannya. Oke, jadi ini dia akan ada muncul kesimpulannya. Itu reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektron. Dan yang kedua, yaitu adalah H2O yang digunakan sebagai pendonor elektron akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut sebagai fotolisis air. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Kemudian, aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi, total hasil dari reaksi terang itu adalah ATP, NADPH, oksigen. Tapi tidak semua hasil dari reaksi terang itu digunakan untuk reaksi gelap. Yang digunakan hanya ATP dan NADPH. Oksigen tersebut dilepas ke udara untuk manusia dan sebagai organisme heterotrof.